Assalamualaikum semuanya. Kroket pisang coklat lumer ini tuh bener-bener solumer itu, dan rasanya tuh bener-bener enak. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih nonton ini sampai habis karena ini tuh rasanya bener-bener super enak banget. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang. Buat teman-teman yang belum menang, jangan sedih-sedih karena aku tuh masih banyak giveaway yang bakalan aku kasih kalian. Jadi stay tune terus aja di video aku ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang. Ini untuk pisang yang aku pakai jenis pisang kepo ya teman-teman ya. Dan ini tuh aku pilih pisang yang bener-bener super mateng. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh pisangnya hampir kelayu gitu loh teman-teman, saking emang dia tuh terlalu mateng gitu. Ini sebelum aku kukus, aku bakalan buang ujung-ujungnya kayak gini ya, biar lebih rapi aja teman-teman. Jadi kalau kalian mau kukus langsung dimasukin aja juga boleh ya, tapi biar lebih rapi aja, ini aku buang ujung sama ujungnya kayak gini. Kalian bisa lihat di video. Di sini tuh aku pakainya cuman 10 buah aja. Ini kalau udah cukup kita langsung aja pinggirin sisanya dan kita langsung aja siap kukus. Ini kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Tergantung pisang kalian ya teman-teman ya. Kalau pisang kalian tuh masih fresh, itu tuh masaknya bisa lebih lama teman-teman. Apalagi pisang kalian gede-gede gitu ya. Kalau pisang kalian gede-gede, untuk takaran pisangnya dikurangin aja. Ini tuh pisang aku kecil-kecil teman-teman, makanya di sini aku pakai 10 buah. Ini setelah 20 sampai 25 menit aku bakalan cek kalau pisangnya udah matang. Ini langsung aja aku angkat ya. Tapi kalau teman-teman pisang kalian lebih gede, lebih fresh, disesuaikan aja ya cara masaknya ya. Biasa jadi pisang kalian tuh belum matang gitu loh teman-teman kalau kalian ngikutin waktu yang aku kasih. Soalnya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh pisang aku kecil juga iya dan agak layu juga iya ya. Jadi masaknya tuh lebih cepet gitu loh. Soalnya aku pernah masak pisang yang fresh terus gede-gede 20 menit itu belum matang teman-teman. Dan setelah aku angkat dan tiriskan, kita langsung aja kopek. Maksudku kita kupas gitu loh teman-teman, karena ini tuh panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kenapa ini mas panas-panas langsung aja aku kupas? Soalnya kalau masih panas kayak gini, kita hancurinnya tuh lebih gampang teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini aja ya caranya ya. Ini hati-hati banget teman-teman, ini masih panas. Sebenarnya ditunggu dia agak dingin juga nggak masalah sih, tergantung kalian aja teman-teman mau ditunggu atau nggak sabaran kayak aku juga boleh ya. Ini selesai dikupas semuanya, kita langsung aja tambahin perasa. Di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan ya. Kalau teman-teman pengen lebih manis boleh ditambahin sesuai selera kalian. Setelah itu kita langsung aja halusin pakai garpu atau di blender juga boleh ya teman-teman ya. Disesuaikan aja sama selera kalian. Bener-bener resep aku itu simple teman-teman. Jadi nggak harus ini dan nggak harus itu. Kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula, sok monggo silakan juga nggak apa-apa. Jadi di sini tuh resepnya nggak aku batasin sama sekali ya. Seenaknya kalian aja teman-teman. Lagi kehabisan gula nih, nggak ditambahin gula, menurut aku pisangnya sendiri ini udah manis ya teman-teman ya. Karena pakai garpu tadi tuh kelamaan, jadi aku pakai centong seperti ini. Menurut aku jauh-jauh lebih gampang. Ini kalau menurut kalian pisangnya ini tuh udah hancur seperti ini, kita bisa tambahin perasa lainnya ya teman-teman ya. Di sini aku ada kental manis. Ini tuh kental manisnya kurang lebih 30 sampai 40 ml. Tergantung kalian aja teman-teman. Ini mau ditambahin susu bubuk juga boleh, cuman karena aku lagi kehabisan susu bubuk, jadi aku pakai kental manis aja kurang lebih 30 sampai 40 ml ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku ada tepung terigu kurang lebih 75 gram. Tepung maizena ini kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja. Bener-bener super simple. Ini tuh modalnya cuma sekitar 16 ribuan aja. Bener-bener udah jadi makanan seenak ini. Jadi kalau teman-teman pengen lihat referensi harga atau detail resepnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Untuk semua rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau di deskripsi aku lupa nyantumin, kalian bisa langsung aja komen teman-teman barang apa yang perlu aku kasih link. Jadi langsung aja di komen sekarang juga ya teman-teman ya. Kalau kalian gak mau ribet ngulenin seperti yang aku punya, ini boleh banget dichopper teman-teman. Kalau ini udah tercampur rata, kita langsung aja siapin coklatnya ya teman-teman ya. Di sini untuk coklat batangnya aku sisa kemarin gitu loh. Jadi
coklat yang udah aku lelehin dia tuh nggak habis, terus aku cetak ulang. Jadi sorry banget kalau bentuknya agak berantakan. Di sini kurang lebih coklat batangnya aku pakainya sekitaran 50 gram. Kalian bisa lihat sendiri coklat batangnya tuh aku bakalan potong-potong dadu-dadu kecil gitu loh teman-teman. Sebenarnya diserut boleh, cuman kalau diserut itu agak nipu gitu ya teman-teman ya. Kelihatannya banyak, ternyata dia tuh kayak sedikit gitu loh. Jadi mau nggak mau biar coklatnya tuh bener-bener nanti leleh banget, aku bakalan potong-potong dadu seperti ini aja. Secukupnya aja teman-teman, sesuai selera kalian, kalian mau ngasih berapa banyak gitu loh coklatnya. Dan jangan lupa pakai sarung tangan, dan sarung tangannya aku olesin minyak ya, biar nanti pisangnya itu nggak nempel kemana-mana. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku udah pakai sarung tangan dan udah aku kasih minyak goreng seperti ini. Setelah itu kita langsung aja ambil pisangnya. Ini kalau teman-teman mau jualan boleh banget ditimbang ya, cuman karena aku tuh pengen dimakan sendiri, jadi ini takarannya aku kira-kira. Pokoknya aku nyomot pakai tangan aku aja teman-teman. Setelah itu kita isi coklat seperti ini. Untuk caranya kalian bisa langsung aja lihat di video. Karena di sini aku tuh pengen buat kroket pisang, jadi aku bakalan bentuknya lonjong-lonjong kayak kroket gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman ngomongnya bola-bola coklat pisang, ini boleh banget di bola-bola aja, terserah kalian. Tapi aku bakalan ganti jadi oval seperti ini aja, tergantung kalian aja sih, kalian mau dibentuk bulat atau oval seperti yang aku punya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya adonannya habis ya. Ini kalau teman-teman gak mau jualan bisa banget dijadiin isian kulkas ya teman-teman ya, soalnya ini tuh bisa banget di frozen. Jadi kalau teman-teman pengen hemat budget nih, ini aja teman-teman, modal cuma 16.000 kalian bisa punya stok di rumah. Jadi ini tuh tinggal dimasukin ke dalam freezer, bisa tahan kurang lebih 1 bulan ya teman-teman ya, asal di freezer atau dibekuin. Tapi kalau di kulkas biasa ini tuh tahannya cuma sekitaran 1-2 minggu aja. Tapi ini prosesnya belum selesai ya teman-teman ya. Selesai dibulet-buletin kayak gini atau dibentuk-bentuk ini, nanti aku bakalan kasih tepung panir lagi. Jadi ini tuh cocok banget lah kalau teman-teman lagi hemat nih di kosan atau di rumah, dan apalagi kalau teman-teman suka ngemil. Cocok banget sih, ngikutin semua resep aku tuh bisa banget dijadiin ide frozen yang menurut aku kayak walaupun kita nggak belanja di luar, kita tuh punya banyak makanan gitu loh. Dipastiin lagi ini coklatnya nggak keluar ya teman-teman ya, soalnya kalau coklatnya sampai keluar dia nanti bakalan kalau digoreng bakalan luber kemana-mana sih. Lanjut aku bakalan siapin olesannya. Di sini aku ada 50 gram tepung terigu, aku bakalan larutin pakai secukupnya air teman-teman. Di sini untuk tepung terigunya atau adonan luarnya atau adonan basahnya aku buatnya agak ini teman-teman, agak encer biar nanti tuh tepung panirnya nempelnya juga nggak terlalu banyak, tapi jangan terlalu encer-encer banget. Kalau terlalu encer tepung panirnya tuh nggak nempel teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di video, aku airnya benar-benar super kira-kira, tapi untuk tepungnya udah aku timbang ya, kurang lebih 50 graman gitu. Ini udah cukup, dan jangan lupa siapin tepung panir juga ya. Tuh adonannya kurang lebih kayak adonan pisang goreng gitu loh teman-teman. Dan kita langsung aja ambil satu pisang yang udah kita bentuk-bentuk tadi, kita masukin ke dalam adonan basahnya dulu ya. Ini tuh lumayan gede tuh teman-teman, dan satu resep ini jadinya sekitaran 13 piece aja. Kalian bisa bayangin ini tuh segede apa. Dipastiin lagi semuanya terlumuri ya. Kalau udah terlumuri jangan lupa ditiriskan pakai garpu kayak gini biar tepungnya tuh nggak nempel terlalu banyak. Setelah itu lanjut kita masukin ke dalam tepung panir seperti ini. Kita goyang-goyang aja teman-teman, atau langsung ditabur-taburin seperti ini. Kalau teman-teman mau nyimpan ini di dalam freezer, jangan lupa simpennya di tempat yang benar-benar tertutup kayak tin wall gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya vakum boleh banget di vakum, cuman kalau aku sih nggak mau ribet pakai tin wall aja ya teman-teman ya. Tin wall itu kan udah food grade juga ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall dari aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Dan ini dia hasilnya setelah aku balurin semuanya. Kroket pisang coklat aku udah jadi teman-teman. Kalau kalian mau jualan ini, satu piece itu biasanya 2,5 sampai 3.000 ya, soalnya dia tuh jumbo banget.
karena aku tuh mau nyimpen dia di frozen atau aku bakalan simpen dia di kulkas, aku bakalan taruh di mika aja teman-teman. Ini kenapa aku nggak masukin di tin wall, karena ini tuh pasti bakalan cepet habisnya gitu. Jadi aku bakalan simpen pakai mika aja yang simple-simple kayak gini. Dan ini dia hasilnya, aku bungkus jadi 2 bungkus ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih di luaran sana kalau udah pack-packan kayak gitu harganya berapa, tapi ini langsung aja kita goreng ya. Digoreng seperti biasa aja teman-teman, dia nggak bakal meledak, jadi bisa digoreng pakai minyak panas. Untuk apinya pakai api sedang aja ya teman-teman ya, soalnya kan kita perlu ngelelehin coklat dalamnya ya. Jadi untuk apinya pakai api yang agak sedang biar kita tuh masaknya agak lama. Soalnya kalau kita pakai api gede masaknya cepet, aku takutnya coklat yang di dalam itu belum meleleh, kita udah angkat aja teman-teman. Jadi kalau ngegoreng kroket kayak gini tuh pakai api sedang aja, terus jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Kita goreng warnanya sampai kuning keemasan ataupun kuning kecoklatan. Pokoknya goreng kayak gini sabar-sabar aja teman-teman, jangan terlalu cepet-cepet banget. Kalau terlalu cepet nanti coklatnya nggak leleh ya. Ini kalau menurut kalian udah keemasan ataupun kecoklatan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Kalau mau di mika, 1 mika kalau udah matang kayak gini, 3 aja udah cukup ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh 3 aja udah penuh. 16.000 jadi 13 piece, kalau dijual sekitaran 2.500 atau 3.000. Ini tuh udah untung banget. Kalian bisa lihat sendiri betapa lumayannya coklatnya di dalam kalau kita pinter-pinter ngegoreng. Tuh bayangin teman-teman, bener-bener full coklat banget loh. Apalagi kalau dipencet dia tuh lebih lumer, lebih leleh gitu. Buat teman-teman yang suka sama coklat wajib banget dicobain. Kalau teman-teman mau ditambahin keju sok monggo silakan, disesuaikan aja sama selera. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget teman-teman, tapi catatan ini tuh makannya harus panas-panas kayak gini ya. Kalau udah dingin, karena tadi aku pakai coklat batang, coklatnya bakalan ikut keras juga karena dia udah beku lagi gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masak ini atau mau jualan ini, dipastiin lagi jualannya tuh frozen atau masih panas. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.